Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon, yang insya Allah akan memberikan kepada anda sedikit informasi guna anda bisa jadikan tambahan referensi di dalam berbudidaya tanaman. Ya sahabat tani, di hari ini tepatnya di tanggal 25 Agustus, melon ini sudah berusia 15 hari setelah pindah tanam. Alhamdulillah sahabat taniku, pertumbuhannya subur. Ya, tidak kalahlah dengan menggunakan mulsa. Tadi malam sudah terjadi hujan yang sangat deras sehingga tanaman kita tampak sedikit kotor sahabat taniku ya. Jadi di edisi hari ini kita akan melakukan penyapraian yang kesekian kalinya untuk tanaman melon kita ini. Jadi pestisida apa yang akan kita gunakan, kita ikuti saja nanti racikan-racikan yang akan kita pergunakan. Ya, nampak juga sahabat taniku ya, tunasnya sudah mulai keluar. Jadi sedikit informasi untuk anda sahabat taniku ya, jika anda ingin melakukan penyapraian pada tanaman melon, yang harus anda pastikan adalah menentukan hama apa yang akan kita kendalikan. Kalau anda tidak mendapati hama yang ada di tanaman melon anda, kita bisa mereka-reka atau bisa kita pergunakan ahlil nujum. Ahlil nujumnya adalah ketika tanaman melon ini berumur sekitar 15 hari, biasanya yang paling sering mengganggu hama ulat sahabat taniku. Dan juga di masa-masa di umur 15 hari seperti ini, kita harus membuat tanaman kita menjadi kebal terhadap serangan penyakit. Oleh sebab itu dengan penentuan kita bisa memastikan pestisida apa yang akan kita gunakan. Oke, kita telah mencatat. Yang ingin kita gunakan adalah yang pertama untuk mengendalikan ulat. Karena sering sekali tanaman melon di umur 15 hari ini diserang ulat di bagian pucuknya. Dan juga kita harus memastikan tanaman kita ini memiliki kekebalan secara alami sehingga penyerangan terhadap penyakit jamur akan bisa proteksi sahabat taniku. Sehingga tanaman kita insya Allah bisa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pestisida apa yang akan kita gunakan? Kita pergi ke saung saja dulu. Nah, jadi sahabat taniku, pastikan anda menyemprot atau menyaprai dengan menggunakan masker agar kesehatan anda menjadi lebih maksimal. Sebagaimana kita menjadikan tanaman melon kita menjadi sehat, dan kita pun harus dalam keadaan sehat, bugar, dan walafiat. Ya, oke sahabat taniku, kita sudah berada di tempat peracikan pestisida. Jadi yang akan kita gunakan yang pertama adalah untuk mengendalikan ulat. Yang untuk mengendalikan ulat kita cukup saja menggunakan Prepaton. Prepaton ini sudah sering kita sampaikan adalah pestisida, insektisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan ulat. Sehingga ulat-ulat yang ada di tanaman melon kita akan mati dengan sendirinya. Dan insya Allah akan terkendalikan. Oke, yang kedua kita menggunakan antrakol. Antrakol ini adalah pestisida termasuk dalam golongan fungisida dengan bahan aktif propinep. Dan yang perlu kita catat adalah ada tambahan zinc sahabat taniku. Jadi zinc ini merupakan sebuah unsur di mana unsur ini bisa mengaktifkan kekebalan pada tanaman, dan ini sangat cocok sekali kita pergunakan di musim hujan. Karena di musim hujan seperti saat ini pertumbuhan jamur akan semakin kuat. Oleh sebab itu pertahanan dari dalam sangat harus kita tingkatkan. Jadi yang ketiga kita menggunakan ini sahabat taniku. Mungkin jarang di antara teman-teman menggunakan pupuk ini. Ini adalah pupuk Merauke Klanit dengan kandungan 2 bahan aktif, yakni 15% nitrogen dan 26%
kalsium. Tentunya kalium ini memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekebalan juga dari dalam tanaman kita. Nah, jadi yang terakhir kita menggunakan seperti biasa, yakni spider, perakat perata, serta penembus. Yang ini sangat bagus kita gunakan di musim yang hujan seperti saat ini. Karena kalau kita tidak menggunakan perakat, rasanya kira-kira sia-sia sahabat taniku ya. Karena begitu kita menyaprai, hari pun hujan, jadi yang kita sapraikan pun wassalam. Ya sahabat taniku, itulah 4 pestisida yang akan kita gunakan pada hari ini. Oke, tidak usah terlalu banyak. Kita harus di dalam pertanian ini sahabat taniku ya, harus pandai menghemat, harus bijak menggunakan. Karena bukan hanya kebagusan dari pestisida yang diutamakan, namun juga ketepatan di dalam pengaplikasian itu merupakan sebuah hal yang sangat diutamakan.